Karena dengan isu global warming yang ada sekarang sebenarnya menuntut para praktisi pertanian untuk mulai ke arah regenerative farming. Salah satu kegiatan gaya hidup sehat adalah memakan makanan yang sehat, dan itu menurut kami jalan yang paling mudah untuk hidup sehat gitu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih dari Bandung. Sekarang kegiatannya sebagai ketua komunitas di komunitas Seribu Kebun. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan juga, nama saya Fatan. Saya dari Cimahi rumahnya. Kalau kegiatan sih di Seribu Kebun juga sebagai pengurus, salah satu pengurus. Jadi Seribu Kebun itu adalah sebuah komunitas berkebun organik. Jadi kita banyak memang mengkampanyekan atau mengkampanyekan, menyebarluaskan ke masyarakat mengenai benefit dari berkebun organik itu sendiri gitu. Nah, kalau sekarang sih kita mau membawa itu ke satu langkah lagi, lebih maju, jadi komunitas berkebun regeneratif sebenarnya. Karena dengan isu global warming yang ada sekarang sebenarnya menuntut para praktisi pertanian untuk mulai ke arah regenerative farming. Nah, sebenarnya latar belakang kenapa kita bikin Seribu Kebun tuh, yang pertama karena kesamaan hobi. Jadi dulu di Arca Manik tuh banyak yang suka tanaman, cuman untuk ngumpul tuh susah gitu, untuk ngobrol tuh susah, nggak ada wadahnya, harus di mana ngumpulnya, harus ngobrolnya gimana. Akhirnya kepikiran bikin grup WhatsApp waktu itu. Bikin grup WhatsApp, pada masuk yang hobi tanaman, kita sharing macam-macam. Nah, seiring berjalannya waktu, jumlahnya semakin banyak yang masuk ke grup komunitas Seribu Kebun gitu, semakin banyak. Terus isu yang dibahas pun akhirnya semakin kompleks gitu, karena dalamnya ada praktisi juga, ada akademisi juga gitu. Karena semakin kompleks, akhirnya kita dapat banyak curhatan mengenai permasalahan, terutama sekitar permasalahan tentang pangan gitu, mulai dari distribusinya, hampir semua di value supply chain pangan tuh masalahnya diceritain di komunitas Seribu Kebun. Nah, kita pikiran kayaknya kita harus nyari solusi gitu, bukan hanya jadi komunitas yang tempat ngumpul aja, senang-senang aja, tapi harus berdampak ke mereka-mereka yang memang punya masalah dan kita bisa ngasih solusinya. Maka dari situ kita akhirnya bikin komunitas Seribu Kebun yang benar, yang resmi, di mana program-programnya banyak, selain edukasi ke masyarakat, tapi juga membuat satu gerakan-gerakan yang bisa ngasih impact kepada anggota komunitas yang ada sekarang, dan juga kepada aktor-aktor yang ada di supply chain pangan pada umumnya gitu. Contohnya kita bikin warung Seribu Kebun waktu itu, yang fungsinya sebagai marketplace, karena waktu itu keluhannya adalah para petani yang ada di komunitas, para UMKM, green UMKM tuh susah ngejualnya, nggak ada, susah untuk promosinya. Akhirnya itu kita bantu, tersediakan wadahnya namanya Warung Seribu Kebun, dimana di situ kita bantu mensosialisasikan, bantu mempromosikan, dan bantu menjadi wadah untuk menjual barang-barang mereka juga gitu. Terus kita bikin banyak program edukasi yang sifatnya tuh kita banyak ngasih pelatihan-pelatihan, terus banyak ngasih insight-insight baru ke aktor-aktor yang ada di supply chain pangan gitu, biar mereka juga bisa berkembang gitu secara personal, dan mereka bisa lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan atau produksinya, kayak gitu sih. Paling kalau Seribu Kebun mah, kalau visinya memang sebenarnya ingin meningkatkan kesehatan manusia melalui pangan sehat sebenarnya, karena salah satu kegiatan gaya hidup sehat adalah memakan makanan yang sehat, dan itu menurut kami jalan yang paling mudah untuk hidup sehat gitu. Kalau kita mau olahraga segiat apapun, mau gaya hidup sesehat apapun, tapi tidak disertai dengan asupan atau makanan sehat, insya Allah ada kurangnya gitu. Entah nanti hasilnya kurang baik dan sebagainya. Makanya kita ingin sekali mempromosikan pangan sehat sebagai salah satu gaya hidup sehat juga. Kalau misinya ya tadi, kita banyak banget kita mau jadi center of knowledge rencananya. Jadi kenapa kita bikin Seribu Kebun? Biar kita bisa ngumpulin orang-orang yang punya knowledge, yang punya pengetahuan, jadi satu di satu wadah. Biar nanti kalau ada orang yang mau nanya, nggak usah bingung gitu nyari kemana-mana, tinggal gabung komunitas. Insya Allah di situ yang expert banyak, dari akademisi, dari pemerintahan, dari praktisi, bisa nanya apa aja, insya Allah ada jawabannya gitu. Itu kita semua saja gitu nya. Ada kegiatan rutin gitu ya kalau di Seribu Kebun tuh.
Salah satunya tuh pasar sehat. Terus ada ngeruk tuh singkatan nama itu workshop, sebenarnya workshop berkebun gitu, namanya ngebun seru yuk gitu. Nah terus sama ini wisata kebun gitu. Jadi ada 3 lah kurang lebih yang offline gitu ya, yang sebelum pandemi secara rutin kita adakan. Kayak pasar sehat tuh minimal tuh setahun sekali ada. Terus kalau ngeruk tuh minimal 2 minggu sekali tuh ada gitu ya. Terus kalau wisata tuh minimal sebulan sekali ada gitu. Nah sekarang kondisinya ketika pandemi itu memang jadi terbatas ya si ruang geraknya gitu. Akhirnya tapi tidak membuat kita berhenti gitu ya buat tetap bisa mengedukasi ya. Alhamdulillah gitu sekarang udah ada platform online gitu ya. Jadi waktu itu juga akhirnya waktu awal-awal pandemi kita rubah gitu ya si ngeruknya itu jadi online gitu. Kalau awal-awal sih konsepnya kita IG live sama teman-teman anggota komunitas gitu ya, atau yang teman-teman yang udah punya kebun, terus keliling kebunnya, terus kita ceritain, mereka cerita gitu ya kebunnya ada apa aja di sana. Terus ya kayak gitu sih mengakalinya, jadi tetap bisa nemenin juga gitu ya di rumah gitu ya. Terus ada diskusi online juga gitu ya, diskusi online kita adainnya di WhatsApp group gitu. Jadi secara rutinnya sih minimal sih sebulan sekali ya suka ada gitu diskusi online tentang, kalau tadi kan sifatnya satu arah gitu ya dari pemateri gitu ya ke audiens gitu. Nah kalau diskusi online harapannya bisa lebih interaksi gitu antara peserta gitu ya. Yang ada di grup sih sebenarnya grup 1000 Kebun juga, sama ada expert yang kita undang gitu buat sharing-sharing aja. Jadi nanti bisa praktekin di rumah dan sebagainya. Memang cara kita spread ke masyarakat tuh adalah ya kita punya value, kita sharing dengan berbagai media yang ada gitu, entah online ataupun offline, tapi juga harus dibarengi dengan kegiatan nyata atau benar-benar kita lakuin gitu. Makanya kita bikin banyak program offline juga yang tadi jelasin Fatan, itu sebagai menunjukkan bahwa sebenarnya makan makanan sehat tuh kayak gini loh, nanam secara organik itu seperti ini loh, bisa dipraktekin langsung di lahan. Teman-teman yang pengen belajar juga bisa datang langsung gitu. Jadi bukan hanya kita campaign, cuman hanya ngomong gitu misalnya, oh ini gini cara menanam organik sehat gini, tapi tanpa ada prakteknya, tanpa ada hasilnya, tanpa diliatin gitu. Itu cara 1000 Kebun sih. Jadi kita biasanya sebelum campaign sesuatu kita laksanain dulu gitu. Hasilnya bagus atau enggak ya kita sharing aja ke masyarakat itu. Jadi biar benar 1000 Kebun teh bukan hanya sekedar ngomong doang gitu, campaign doang, tapi juga ngerjain apa yang dia campaignkan gitu. Jadi emang walk the walk and talk the talk gitu di 1000 Kebun teh gitu. Kalau masalah tantangan sih banyak lah tantangannya baik secara internal maupun eksternal. Dari internal kita sendiri kan kalau 1000 Kebun tuh masih semi volunteer ya, artinya ada sih kalau yang tim pengurus emang udah tetap di 1000 Kebun, tapi tetap itu pun ada sisi volunteer-nya juga gitu. Jadi kadang namanya volunteer kan bukan sakai inilah sebisanya mereka gitu, sesempatnya mereka, sebisanya mereka. Jadi kita nggak bisa memaksakan sesuatu ke volunteer gitu. Jadi kalau dia bersedia laksanakan. Enaknya adalah si kondisinya tuh sangat guyup gitu, keluarganya tuh kerasa. Cuman konsekuensinya adalah kadang kita nggak bisa menentukan sesuatu, menargetkan sesuatu secara tepat gitu. Kayak misalnya kita mau bikin event nih, oh kita butuh orang sekian, tapi ternyata yang datang cuma berapa orang. Akhirnya udah kita pakai yang ada aja, kita manfaatin dan kita laksanakan gitu. Itu salah satu tantangannya kalau secara internal. Kalau secara eksternal sih, ya karena kita aware juga sih gerakan yang kita lakuin tuh bukan sedikit emang melawan arus gitu. Jadi emang kita dapat banyak challenge gitu, dapat banyak komen-komen yang memang dari orang yang memang orang atau entitas yang memang si prinsip dan sudut pandang itu berbeda dengan kita gitu. Tapi itu nggak kita anggap sebagai sesuatu yang bisa menghambat kita, nggak. Kita hanya lakuin aja yang kita bisa gitu.
seperti apa, orang mau berpendapat, kalau emang masukannya, kritikannya itu bagus buat kita, kita tangkap dan kita pertimbangkan dan kita jadikan bahan untuk memperbaiki diri kita. Cuman kalau emang si kritiknya tidak membangun atau secara prinsip emang udah beda, ya agree to disagree aja gitu. Buat apa kita maksain prinsip kita juga ke dia gitu. Bahkan di grup komunitas juga kita nggak eksklusif hanya untuk orang-orang yang aware atau orang-orang yang concern terhadap hidup sehat dan organik, tapi orang-orang yang punya sudut pandang yang berbeda pun silakan masuk Seribu Kebun. Kalau dia mau diskusi ya silakan diskusi gitu. Walaupun akhirnya beda pendapat terus ya nggak apa-apa, kita terima aja, agree to disagree aja gitu. Kita dengan jalan kita, dia dengan jalannya dia. Asal nggak boleh ada pemaksaan aja gitu sih, kehendak dari kita maupun dari dia sendiri. Itu sih biasanya kita lakuin di Seribu Kebun. Dan itu berdasarkan curhatan dari member, banyak yang betah tuh karena itu gitu. Kita nggak ngejudge kayak, ah lu mah baru bisa gitu hidup sehatnya, ah lu mah kayak baru bisa gini. Enggak, tapi semua orang sekecil apapun perannya, sekecil apapun hal yang dia lakukan, kalau dia lakukan terus pasti akan berdampak juga gitu. Apalagi kalau dia suarakan dan dia bisa mempengaruhi orang banyak, insya Allah impact-nya bisa lebih besar. Jadi kita sangat menghargai itu gitu. Bukan hanya hasil tapi juga proses orang tuh kita hargai juga. Tapi banyak orang tuh berasumsi bahwa pada saat ke Seribu Kebun tuh dia berharap bisa lihat kebun yang luas gitu. Nanam tuh bisa kita manfaatkan lahan yang ada gitu sebenarnya. Kita bisa memanfaatkan lahan produktif atau lahan yang tidak produktif menjadi produktif, tapi tetap harus mementingkan safety dan sebagainya.